Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar teori dari motor stepper. Motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang bekerja dengan mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanis. Motor stepper bergerak berdasarkan urutan volta yang diberikan kepada motor. Jika diperhatikan, motor stepper memiliki beberapa perbedaan, terutama pada terminal inputnya. Jika biasanya motor DC hanya memiliki 2 input dan motor servo punya 3 input, maka motor stepper memiliki 4 atau 5 input. Pada dasarnya, motor stepper memiliki konstruksi yang sama dengan motor listrik pada umumnya, yaitu memiliki rotor dan kelebihan dari motor stepper sendiri yaitu yang pertama, sudut rotasi motor sebanding dengan input. Yang kedua, variasi kecepatan rotasi dapat dilakukan karena kecepatan sebanding dengan frekuensi volta input. Yang ketiga, kontrol loop terbuka membuat pusat lebih sederhana dan lebih mudah dalam. Dan yang terakhir, motor memiliki full torsi dan full torsi standstill. Sekian mengenai penjelasan motor stepper. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dari motor stepper itu sendiri. Yang pertama, di sini dimulai dulu. Terus yang kedua, lanjut ke menyiapkan komponen, yaitu Arduino Uno R3, lalu ada keypad 3x4, lalu drive ULM 2003, lalu ada motor stepper, lalu ada power. Terus selanjutnya di sini kita akan merancang dan merangkai komponen. Terus kita selanjutnya membuat pemrograman pada software di Arduino IDE. Selanjutnya lagi memulai praktik. Lalu selanjutnya tekan tombol 1 pada keypad. Jika berhasil, motor stepper akan berputar searah jarum jam 1 step. Jika tidak berhasil, bisa dicek kembali pemrograman pada software Arduino IDE. Selesai. Mungkin penjelasan dari flowchart dicukupkan. Terima kasih. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menunjukkan komponen-komponen yang digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama ada stepper, kemudian ada Arduino Uno, selanjutnya ada keypad, ada konektor dari laptop Arduino, selanjutnya ada kabel jumper male to male, kemudian ada kabel jumper female to male, dan yang terakhir ada driver stepper. Terima kasih. Oke, di sini saya akan mencoba merangkai stepper gitu ya. Pertama kita hubungkan keypad ke Arduino Uno dari pin yang kedua sampai ke pin yang 9. Nah, setelah dihubungkan keypad ke Arduino, kemudian kita hubungkan driver. Di sini ada positif dan negatif. Yang positif itu ke VCC. Kita hubungkan ke Arduino Uno. Kemudian yang negatif ke ground. Nah, kemudian drive-nya kita hubungkan lagi dari drive ke Arduino Uno dari pin 10 sampai ke pin 13. Nah, kemudian steppernya kita hubungkan ke drive.
setelah rangkaiannya sudah jadi gitu ya, Arduino-nya tinggal kita hubungkan ke laptop. Di sini saya akan melanjutkan untuk bagian codingan pada Arduino Uno terhubung ke motor stepper. Sini, Alhamdulillah, ya Allah, Insya Allah diterima, Insya Allah. Yang pertama kita lakukan adalah memasukkan library dari keypad terlebih dahulu dengan mengetikkan pagar #include keypad.h, lalu kita akan membuat custom key-nya dengan memasukkan karakter custom key. Lalu kita akan memasukkan input dari baris keypad yang sebanyak 4. Kita akan mengetikkan konstanta byte rows sama dengan 4. Lalu untuk bagian kolom dengan 3 kolom kita akan memasukkan konstanta byte calls sama dengan 3. Lalu kita akan masukkan daftar karakter dari keypad dengan mengetikkan char key, rows untuk baris, calls untuk kolom, lalu dilanjut dengan angka 1 sampai 3 lalu hingga ke bawah sampai tanda bintang dan pagar. Selanjutnya kita akan menghubungkan baris pada keypad dengan pin Arduino Uno dengan mengetikkan byte rows sama dengan 9876, di mana ini menghubungkan baris pada keypad dengan pin 9, 8, 7, dan 6. Lalu untuk kolomnya kita akan hubungkan dengan mengetikkan byte calls sama dengan 5, 4, 3, di mana ini pin kolom keypad terhubung ke pin Arduino Uno nomor 5, 4, dan 3. Lalu kita akan buat Mackie map-nya, keypad sama dengan keypad Mackie map, keys, row pins, call pins, rows, dan calls. Lalu kita akan masukkan inputan dari motor stepper, yaitu pada input pertama terhubung ke pin 13, input kedua terhubung dengan pin 12, input ketiga terhubung ke pin 11, lalu untuk input keempat terhubung ke pin 10. Lalu untuk delay time-nya diberi waktu 3 detik. Lalu untuk lama putarannya 100. Masuk ke void setup. Pada yang pertama, pin mode yang pertama, input 1 berfungsi sebagai output. Pin mode yang kedua, input kedua sebagai output juga. Pin mode ketiga, input 3 sebagai output. Lalu untuk pin mode terakhir, input 4 sebagai output. Lalu untuk void loop-nya kita akan memasukkan keypad-nya terlebih dahulu, custom key sama dengan keypad.getKey. Lalu untuk kondisi yang pertama, ketika ditekan angka 3 pada keypad, maka akan berputar sebanyak 3 kali. Dengan mengetikkan if custom key sama dengan 3 for integer i sama dengan 0, lalu i kurang dari 5 putaran, lalu i plus plus untuk maju. Untuk delay-nya diberi waktu 1 detik. Lalu untuk selanjutnya for integer i sama dengan 0, i kurang dari 5 putaran, i plus plus untuk maju lagi untuk step kedua dengan delay 1 detik. Lalu untuk step ketiga for integer i sama dengan 0, i kurang dari 5 putaran, i plus plus maju dengan delay 1 detik. Lalu untuk membuat codingan majunya, step 1 delaynya dengan delay time yang tadi sudah dimasukkan, step 2, lalu step 3. Untuk void step 1, digital write-nya input 1 dengan keadaan low atau mati, digital write yang ke input kedua keadaan low juga mati, lalu digital write ketiga input 3 dengan kondisi high atau menyala. Untuk yang keempat, digital write-nya input 4 kondisi menyala. Lalu untuk void setup kedua, step kedua, digital write input 1 high, digital write input 2 low, digital write input 3 low, lalu digital write input 4 high. Untuk void step ketiga, digital write input 1 high, digital write input 2 high atau menyala, digital write ketiga input ketiga low atau mati, digital write keempat input 4 low atau mati. Sekian dari saya, akan dilanjut oleh anggota saya yang lain. Pertama, kita akan mulai dengan memasukkan library dari keypad terlebih dahulu dengan mengetikkan
hashtag include keypad.h. Lalu kita akan hubungkan pin enable kepada pin 9 dengan mengetikkan const in atau integer NH sama dengan 9. Lalu kita akan hubungkan pin input 1 dengan pin 8 dengan mengetikkan const integer atau int input 1 sama dengan 8. Lalu kita akan hubungkan input 2 dengan pin 7 dengan mengetikkan const integer int 2 sama dengan 7. Lalu kita akan membuat custom key dengan mengetikkan char custom key. Lalu selanjutnya kita akan masukkan input dari baris sebanyak 4, yaitu dengan mengetikkan const byte rows sama dengan 4. Lalu untuk jumlah kolomnya kita akan masukkan sebanyak 4 dengan mengetikkan const byte cols sama dengan 4. Lalu kita akan membuat key-nya dengan mengetikkan char atau karakter key rows untuk baris dan cols untuk kolom. Lalu kita masukkan inputannya dimulai dari angka 1 sampai huruf A, lalu hingga tanda bintang sampai D. Selanjutnya kita akan hubungkan keypad kepada Arduino Uno. Yang pertama kita akan hubungkan barisnya terlebih dahulu dengan mengetikkan byte row pins rows sama dengan 5, 4, 3, dan 2. Pada baris keypad ini terhubung kepada pin 5, 4, 3, dan 2. Lalu untuk kolomnya kita hubungkan dengan mengetikkan byte call pins calls sama dengan 12, 11, 10, dan 6, dimana pin keypad ini bagian kolom terhubung dengan 12, 11, 10, dan 6. Lalu kita akan buat custom keypadnya dengan mengetikkan keypad custom keypad sama dengan keypad make map keys row pins call pins rows dan calls. Lalu kita masuk ke void setup. Pada bagian void setup, pada yang pertama kita akan membuat enable sebagai output dengan mengetikkan pin mode ena output. Lalu input 1 juga sebagai output dengan mengetikkan pin mode in 1, output. Lalu untuk input 2 juga sebagai output pin mode in 2, output. Lalu pada serial beginnya kita akan memasukkan angka 9600. Selanjutnya kita masuk ke void loop, ke bagian utama. Pada void loop kita masukkan terlebih dahulu custom key-nya dengan mengetikkan custom key sama dengan custom keypad.getKey. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan kondisi pertama, di mana kondisi pertama ini adalah saat keypad ditekan angka 3, maka motor akan berputar searah jarum jam. Dengan mengetikkan if custom key sama dengan 3. Lalu untuk digital write-nya in 1 high atau nyala. Lalu digital write untuk input kedua low atau mati. Analog write-nya pada bagian ENA kita masukkan angka 255. Selanjutnya pada kondisi kedua, di mana kondisi kedua ini adalah saat keypad ditekan angka 0 maka motor akan berhenti. Dengan mengetikkan else if custom key sama dengan 0. Lalu digital write-nya pada input 1 low atau mati, digital write pada input kedua low juga atau mati. Lalu untuk analog write-nya pada pin enable pada posisi 0. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan anggota yang lain. Untuk hasil pada praktikum motor stepper kali ini yaitu apabila keypad ditekan angka 3, maka motor stepper akan bergerak sebanyak 3 step. Mungkin sekian hasil yang dapat saya paparkan. Dilanjutkan oleh Baik, jadi itulah tadi teman-teman kita sudah kelompok kami menyampaikan terkait pembahasan flowchart serta tahapan untuk simulasi pada praktikum ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait analisis serta kesimpulannya mengapa si roda tersebut bisa berputar beberapa kali ya, ke kanan ataupun ke kiri gitu. Nah, jadi roda tersebut bisa bergerak dapat kita lihat bahwasannya telah dilakukan pengkodingan dengan menggunakan Arduino Uno gitu tadi ya. Jadi hal terpenting yang mesti kita lakukan terlebih dahulu itu adalah membuat custom tab byte untuk baris dan kolom yang digunakan untuk membuat keypad itu sendiri gitu. Nah, setelah kita membuat custom tab byte untuk baris dan kolom yang digunakan untuk membuat keypad itu sendiri, kita bisa membuat point setup-nya gitu, khususnya pada metodenya supaya bisa terlihat jelas tuh
rodanya itu berputar ke kanan atau ke kiri, ataupun bisa juga balik ke atas. Nah, hal tersebut sebenarnya tergantung berdasarkan angka yang kita input gitu. Jadi, si roda tersebut bisa bergerak juga dikarenakan di dalam motor stepper itu terdapat magnet yang jika dialirin tegangan, maka magnet tersebut akan menarik roda pada motor steppernya. Jadi, ketika kita menginputkan sebuah angka, maka si roda motor stepper ini akan berputar karena ada tegangan yang masuk gitu. Jadi, kesimpulannya di sini, kelompok kami berhasil membuktikan bahwa ketika ditekan angka 3 pada keypad, maka motor stepper akan berputar searah jarum jam atau clockwise sebesar 3 step. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga videonya dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.